Saraya Jepun. Di sini saya akan mengobservasi mengenai pembuatan gatot yang mana akan diterapkan dalam pembelajaran kimia. Niku gaplek niku cara buatnya bagaimana, Bu? Nggih, gaplek dipun telo dipun kupas dipun pemetang payan kantos seminggu. Nek pun nireng nembe dipun. Dan niku nunggu sampai hitam itu berapa hari, Bu? Nggih setunggal minggu. Tunggal minggu. Tumbang minggu niku nek wonten Jawa, nek mboten wonten Jawa nggih dereng. Oh, dan niku nek wonten Jawa niku tetep dipemen apa dientas? Nggih, tetep teng payan. Oh, nggih. Nek dintas, Satu seluruh ada di pameran. nek dintas mangke mboten ndang sepet ireng. Mengandung karbohidrat utama yaitu berupa amilosa dan amilopektin sehingga menyebabkan pertumbuhan kapang selama proses fermentasi. Nah, jenis kapang yang sering kita temukan dalam fermentasi singkong menjadi gaplek itu ada Neurospora cytophila, Aspergillus sp, Trichoderma sp, Rhizopus sp dan sebagainya. Ini Bu, bagaimana? Telo dipun jemur dhateng payon ngantos seminggu. Mangke nek pun cemeng dikum ngantos gangsal dinten anu 3 dinten. Mangke terus dipun kupas resik, dipun rajang-rajang. Mangke nek badhe ngoten dipun campuri sarem kalih bleng gedhi. Mangke nek ngoten tembe dijang ngoten. Kenapa ya air rendaman gaplek itu baunya menjadi masam atau asam gitu? Nah, jadi penjelasannya ketika dilakukan perendaman ya, maka itu akan dapat menurunkan kadar HCN. Nah, penurunan kadar HCN ini itu disebabkan karena perendaman dengan air yang lebih lama sehingga air dapat melarutkan HCN yang terkandung dalam singkong. Nah, kita tahu ya bahwa HCN merupakan suatu asam sehingga dalam perendaman, hasil perendamannya itu akan menghasilkan rasa yang masam begitu. Nah, proses perendaman ini dapat membantu menurunkan kadar HCN pada singkong karena selama perendaman HCN akan terlepas dan larut dalam air perendaman. Nah, ini menurut Suprapti tahun 2012. Nah, karena adanya asam yang terlepas, maka air rendaman akan berubah rasa menjadi asam atau kecut. Hubungkan dalam pembelajaran kimia, maka peserta didik dapat menghubungkan karakteristik sifat asam dari perendaman gaplek dengan memadukan antara materi asam basa dan hasil observasi yang didapatkan. Nah, pada saat proses penjempuran singkong menjadi gaplek, itu mengalami perubahan pH setiap waktunya yang dapat diamati dengan menggunakan alat uji yaitu dengan pH meter. Nah, dari hasil pengujian menggunakan pH meter tadi, kemudian peserta didik dapat menjelaskan konsep pH, dapat menghubungkan konsep pH dengan jumlah konsentrasi ion H+, serta dapat menghitung pH dari asam yang diaplikasikan dalam bentuk soal. Selanjutnya, mengapa ya singkong perlu dipotong-potong ketika dilakukan perendaman dan pengukusan? Nah, dengan memotong singkong menjadi bagian yang lebih kecil, maka laju pengurangan kadar air dalam singkong akan semakin cepat. Nah, hal ini sejalan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu semakin luas permukaan dari suatu benda, maka laju reaksi yang terjadi juga semakin cepat. Nah, semakin tipis irisan singkong,
maka akan semakin tinggi intensitas pemecahan senyawa linamarin pada umbi singkong. Nah, proses pemecahan linamarin menjadi glukosa dan senyawa aseton sianohidrin dikatalis oleh enzim linamarase dengan hasil akhir berupa senyawa asam sianida dan aseton. Nah, asam sianida ini bersifat mudah larut dalam air. Nah, ini sesuai ya sama tadi, pada saat proses perendaman gaplek itu akan dihasilkan bau yang asam.